Teman, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baik, sekarang akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dasurun selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Ars University. Yang kami hormati Ibu Reza selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Ars University. Yang kami hormati Nela Widi Astuti selaku dosen Public Speaking Arts University, yang kami hormati Kak Endah Rahma selaku narasumber pertama, yang kami hormati Kak Tarisa Medinara selaku narasumber kedua, yang kami hormati Kak Sami Aji Muhammad Akbar selaku moderator pada acara inti webinar kali ini. Yang saya cintai dan banggakan teman-teman yang telah hadir pada webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, tanggal 25 Juli 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar kesehatan mental dengan judul Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yaitu Kak Endah Rahma dan Kak Tarisa Medinara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nida Adawiyah akan bertindak sebagai MC pada acara hari ini. Adapun sunan acara pada webinar hari ini yaitu pembukaan, acara inti, dan penutup. Kita langsung saja buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Kak Sami Aji Muhammad Akbar selaku Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi. Yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun, sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta terlebih dahulu yang kami hormati, Bapak Dasrun Hidayat, Esos, MI, selaku Dekan Fakultas Komunikasi Desain Ars University. Selanjutnya, Ibu Reza Rizkina Taufik, SI-Kom, MM, selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Ars University. Dan dosen Public Speaking Prodi Ilmu Komunikasi, Ibu Nela Widiastuti, Esos, MI-Kom. Tak lupa yang kami hormati kedua narasumber kita yang kali ini adalah Kak Tarisa Medinara dan juga Kak Endah Rahma Rizdiati Nur, serta hadirin peserta seminar webinar kesehatan mental yang saya hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022, mengambil tema tentang darurat kesehatan mental bagi remaja. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyampaikan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara ini terlebih dahulu. Penyampaian materi untuk setiap pembicara, kami beri waktu selama 15 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak boleh melakukan interupsi, sesi tanya jawab bahkan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yang terhormat Kak Tarisa Medinara selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi Ars University untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator. Mungkin boleh di-share screen dulu untuk bahan materinya.
Baik, di teman-teman udah terlihat belum share screen-nya? Oke, kita langsung mulai saja ya. Di sini saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi narasumber di webinar kesehatan mental, di mana kita mengambil tema mengenai darurat kesehatan mental bagi remaja. Nah, mungkin di sini saya bukan mau memberikan materi, tapi di sini kita sharing aja ya teman-teman mengenai daruratnya kesehatan mental bagi remaja. Oke, untuk operator boleh ya di ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa pembahasan mungkin yang akan kita diskusikan ya. Ada pengertian darurat kesehatan mental, kenapa harus remaja, faktor penyebar, data faktual, dan pandangan masyarakat. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke apa itu darurat kesehatan mental. Sebelum kita membahas mengenai darurat kesehatan mental, kita harus tahu dulu ya kesehatan mental atau jiwa itu apa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, tentang kesehatan mental atau jiwa itu merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik dan juga spiritual, mental, dan sosial, sehingga individu itu menyadari akan kemampuan yang ada di dirinya dan mampu mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Nah, dari menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 bisa kita simpulkan bahwasanya kesehatan mental ini tuh sangat penting dan berpengaruh untuk fisik seseorang untuk melakukan aktivitas yang produktif. Nah, mengenai darurat kesehatan mental ini tuh, kenapa sih kesehatan mental ini tuh bisa darurat? Nah, ada beberapa fakta menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 itu menunjukkan prevalensi gangguan mental secara emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala seperti depresi ataupun kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas, yang dimana dikatakan 15 tahun ke atas itu usia produktif ya teman-teman, mencapai 6,1% jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang yang mengalami gejala-gejala depresi. Nah, di garis bawahilah ya, 11 juta orang di Indonesia pada tahun 2018 itu mengalami gangguan secara emosional. Betapa daruratnya kesehatan mental ini tuh. Nah, untuk remaja saat ini, mungkin atau sebelum tahun-tahun sebelumnya, pasti kurangnya menyadari akan pentingnya kesehatan mental. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah selanjutnya itu mengapa sih remaja ini tuh sangat darurat kesehatan mentalnya? Nah, remaja itu kisaran di umur 15 sampai 24 tahun ya teman-teman. Di mana saya juga masih termasuk usia remaja, dan mungkin di sini juga teman-teman termasuklah usia remaja. Kenapa harus remaja yang diambil persentasinya tertinggi? Menurut persentasi yang sudah saya cari, sebanyak 6,2% persentasi depresi itu besar pada remaja. Nah, depresi pada remaja itu tergantung. Depresi itu ada yang ringan, ada juga yang berat. Nah, untuk depresi yang emang terbilang berat, mungkin untuk remaja itu bisa saja
mengalami untuk bercenderung menyakiti diri sendiri atau sering kita sebut itu self harm. Nah, ketika remaja itu cenderung untuk bisa menyakiti diri sendiri itu berujungnya pasti ke nekat mungkin ya untuk bunuh diri. Sedangkan di Indonesia ini tuh untuk kasus bunuh diri itu mencapai 80-90% diakibatkan oleh depresi atau kecemasan yang ada pada diri remaja tersebut. Nah, untuk kasus bunuh diri di Indonesia itu mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam orang-orang itu berpikir untuk bunuh diri atau adanya kasus bunuh diri. Bisa dibayangkan nggak sih teman-teman gitu? Untuk remaja seusia kita kisaran 15-24 tahun itu mengalami yang namanya depresi sehingga nekat untuk melakukan menyakiti diri sendiri dan sampai bunuh diri. Di sana bisa tergambarkan bahwa daruratnya kesehatan mental ini untuk menyadari bahwa kesehatan mental itu penting. Untuk selanjutnya, boleh di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke faktor penyebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para remaja itu mengalami gangguan kesehatan mental mungkin ya. Di mana yang pertama ada pelecehan di masa kecil. Nah, untuk pelecehan di masa kecil ini tuh sangat miris mungkin teman-teman. Karena seorang remaja saat ketika usianya masih kecil mengalami yang namanya pelecehan mungkin tidak mengerti apa-apa, tetapi itu bisa menyebabkan yang namanya luka batin, luka secara psikologisnya, dan itu sangat mengganggu mungkin ke proses di mana dia berkembang menjadi usia remaja dan itu tuh terngiang-ngiang mungkin ya. Nah, untuk pelecehan di masa kecil itu dia mengalami mungkin seperti pelecehan fisik, seksual, emosional, pengabaian. Pengabaian maksudnya di sini tuh merasa diabaikan sehingga dia tuh merasa sendiri, merasa kesepian. Dan selanjutnya itu mungkin ada pelecehan yang semakin intens. Jadi pelecehan tersebut tuh membuat seseorang remaja tersebut tuh mengalami trauma yang berat. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, di sini juga lingkungan itu berpengaruh pada kondisi mental atau psikologis remaja. Di mana ketika lingkungan itu cenderung, kalau misalnya sering kita dengar tuh toksik mungkin ya, sehingga lingkungan tersebut tuh memberikan dampak menyakiti dan membuat mental remaja tersebut itu merasa terluka. Oleh karena itu seringkali kita mendengar lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan di masa depan gitu, atau apa menjadi cerminan diri kita gitu akan menjadi seperti apa. Selanjutnya boleh. Bentar, sorry, ada biologis. Mungkin kalau misalnya biologis ini tuh lebih ke turunan ya. Faktor penyebabnya itu turunan, mungkin ada yang emang remaja tersebut itu mengalami sakit dari dulunya sehingga membuat kesehatan mentalnya itu terganggu. Seperti karena kan ada mungkin beberapa maaf ya, gangguan kesehatan atau penyakit kesehatan mental itu yang bisa secara genetik turunan seperti autisme, terus bipolar dan sebagainya. Selanjutnya, gaya hidup. Gaya hidup itu bisa menjadi faktor penyebab terganggunya kesehatan mental. Seperti gaya hidup yang seperti apa sih yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental ini tuh seperti gaya hidup yang tidak sehat. Maksudnya yang tidak sehat itu ada dari terlalu kecanduan narkoba, alkohol,
terus pola makan yang buruk juga, terus perilaku seks yang menyimpang juga, sehingga gaya hidup yang tidak sehat itu seringkali dikaitkan dengan terjadinya depresi. Kadang orang-orang yang depresi itu tuh seringkali melakukan pelampiasan. Maksudnya pelampiasan itu jadi senang menggunakan narkoba gitu untuk meredakan semua yang ada permasalahan pada dirinya. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada contoh kasus mengenai kesehatan mental yang terjadi, yaitu yang pertama ada kasus seorang gadis berinisial SF berumur 23, itu termasuk di usia remaja ya teman-teman. Tewas di dalam kamarnya di Pacitan, Jawa Timur. Ia tewas diduga bunuh diri dengan cara menenggak racun tikus. Nah, secara tidak langsung di sini dia mengorbankan dirinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada gadis yang berinisial SF itu, permasalahan apa yang terjadi pada gadis yang berinisial SF ini sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meminum racun. Itu bisa saja disebabkan oleh terganggunya kesehatan mental dia atau ada yang melukai psikologis dia. Nah, selanjutnya ada kasus seorang mahasiswi RP berumur 21 tahun tewas usai jatuh dari lantai 6 gedung Geraha Pena Makassar, Sulawesi Selatan. Rekan RP ini yang bernama Cahaya itu mengungkap bahwa korban ini tuh sempat mengalami yang namanya bahan bulian. Bully juga sangat berpengaruh terhadap mental seseorang, teman-teman. Bisa saja untuk pelaku pembuli itu mereka tidak merasa bersalah ketika sudah membuli temannya gitu. Tapi bagi temannya itu sangat berpengaruh terhadap psikologis dia. Ada mungkin yang merasa sampai hidupnya itu tidak berarti, seperti kenapa saya harus dibully, kenapa saya harus seperti ini gitu. Kenapa saya tidak punya teman gitu, selalu direndahkan oleh teman-teman. Jadi setidaknya untuk para pelaku pembuli harusnya mereka sadar gitu, bahwa mental setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Oke, untuk slide selanjutnya. Oke, di sini ada pandangan masyarakat. Pada dasarnya, darurat kesehatan mental bagi remaja itu timbul dari pandangan masyarakat. Masyarakat remaja itu termasuk masyarakat ya teman-teman. Di mana mungkin teman-teman pernah mengalami atau ada beberapa contoh kasus ketika seseorang mengalami gangguan terhadap kesehatan mentalnya dan dia merasa butuh bantuan seorang ahli psikologi seperti psikolog atau psikiater untuk membantu apa permasalahan yang ada pada dirinya, sehingga lingkungan yang paling dekat itu ke lingkungan keluarga kan. Seorang itu pasti cerita ke keluarganya. Tetapi karena pandangan setiap keluarga atau masyarakat itu berbeda, ada yang berpikir ketika seseorang hendak ingin pergi ke psikiater, ke psikolog itu adalah hal yang tabu, hal yang aneh. Kadang sering kita mendengar kurang bersyukurlah, kurang dekat kepada Tuhan, dan berbagai hal lainnya. Jadi justru pandangan masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental, di mana darurat kesehatan mental itu timbul ketika remaja itu menyadari bahwa kesehatan mental itu penting, tetapi dijatuhkan kembali oleh pandangan, oleh omongan masyarakat yang memang mengatakan kesehatan mental itu seolah-olah hal yang aneh, hal yang tabu gitu. Mungkin daruratnya sampai sekarang karena tidak semua masyarakat, tidak semua remaja sadar akan pentingnya kesehatan mental. Slide selanjutnya.
Oke, mungkin udah habis ya mengenai pembahasan darurat kesehatan mental. Semoga apa yang tadi saya sampaikan, kita sharing lah gitu, bisa tahulah betapa pentingnya kesehatan mental itu. Kita harus sadar sebagai remaja bahwasanya kesehatan mental itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita, untuk menunjang produktivitas kehidupan kita sehari-hari juga. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai pematerian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Kak Karissa, pemaparan materinya sangat jelas dan sangat bisa dipahami. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara kita yang kedua, yang terhormat Kak Endah Rahma, selaku Duta Kesehatan Indonesia 2022, Duta Kesehatan Mental 2022, dan founder sekaligus Presiden Self. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, udah kedengar. Mohon maaf ya, barusan agak putus-putus suara. Iya, nggak apa-apa sih. Boleh, oke. Silakan, Kak. Mohon maaf sebelumnya, PPT-nya boleh di-play? Oke, sebelumnya mau cek sound dulu. Suara aku ada? Sudah terdengar? Sudah, Teh. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Perkenalkan nama aku Endah Rahma Rusdiati Nur, biasa dipanggil Endah. Dan aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu sama teman-teman, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi di Ars University ya ini, yang udah mengundang aku dan memberikan kepercayaan gitu untuk memaparkan sedikit sharing ilmunya. Di sini juga aku tidak akan terlalu jauh membahas mengenai materi ya teman-teman, karena di sini kita sharing-sharing ringan aja gitu, tapi tentunya pasti ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih gitu ya. Oke, nah tadi sendiri kan sudah dibahas ya mengenai, sudah di-highlight tuh sama Tarisa mengenai darurat kesehatan mental terhadap remaja gitu. Sudah sangat jelas sekali pemaparannya, sudah sangat bagus. Nah, di sini mungkin aku akan lebih meng-highlight-nya ke lebih sisi bagaimana sih cara kita itu menangani hal tersebut, bagaimana cara kita bisa berdamai dengan diri sendiri untuk bisa menyeimbangi fenomena dan isu yang tengah ada gitu. Boleh di slide, di next slide. Nah,
Jadi gini ya teman-teman, seperti yang kita ketahui juga bahwa kesehatan mental bagi remaja sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar gitu, di mana kurangnya apresiasi terhadap diri kita itu menjadi hal yang mendasar nih bagi meningkatnya isu kesehatan mental gitu, di mana sejatinya kita seorang remaja itu bukan hanya perlu terus bersemangat gitu ya, perlu terus mempush apa yang kita punya dan kita bisa menggali diri kita, tapi sejatinya itu apresiasi yang bisa diberikan gitu terhadap diri kita sendiri. Nah, jangan jauh-jauh nih, kita kan kadang bisa menghargai, mengapresiasi terhadap orang lain, tapi kita lupa gitu untuk bisa mengapresiasi terhadap diri kita sendiri. Kadang kita lupa terhadap hak-hak yang harus kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Kadang kita lebih bisa membahagiakan orang lain daripada dibandingkan diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Kita kadang lupa, oh bagaimana sih cara kita bisa menghargai diri kita. Kadang kita terlalu banyak berkorban terhadap orang di sekitar kita, tapi kita nggak berkorban terhadap diri kita yang sejatinya sudah bekerja keras gitu. Kita sudah mampu bertahan sampai titik ini tuh berkat siapa? Berkat diri kita sendiri gitu ya. Nah, kadang kita para remaja itu seringkali itu berkorban gitu. Nah, berbicara mengenai darurat kesehatan mental dan berkorban itu, seharusnya yang kita lakukan itu berbagi, bukan berkorban. Kadang yang kita lakukan itu hanya berkorban gitu. Setelah kita berkorban terhadap suatu hal atau terhadap seseorang, mereka mendapatkan sepenuhnya dari kita. Tapi apa yang kita dapatkan? Nothing gitu. Nah, kadang itulah kita susah berdiri lagi itu karena memang sudah habis apa yang kita berikan gitu. Sebaiknya itu kita lebih baik berbagi, katanya teman-teman, daripada berkorban. Itulah sedikit prolognya, boleh di next slide. Nah, apa itu kesehatan mental? Mungkin tadi sudah dibahas juga oleh Tarisa, namun kita lebih di-highlight lagi mengenai mengenali dulu lah ya, mengenali kesehatan mental yang kita miliki itu merupakan bentuk kepedulian terhadap diri. Ini bisa disebut juga sebagai self-awareness, yang merupakan kesadaran diri untuk memperhatikan diri kita sendiri. Gitu. Salah satu cara untuk self-awareness adalah dengan mengenali bagaimana kesehatan mental kita. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengontrol diri kita nih, teman-teman. Juga kita bisa mengenali apa yang ada dalam diri kita, jati diri kita gitu. Maka dari itu mengenali kesehatan mental yang kita miliki itu penting, karena kita akan mengenali diri kita sendiri, apa yang menjadi penyebab akan gejala-gejala yang timbul dalam diri kita sendiri itu. Lalu setelah kita mengenali kesehatan mental yang kita miliki, kita dapat menjaga kesehatan mental tersebut, baik atau buruk kesehatan mental yang kita miliki saat ini, kita harus tetap menjaganya agar tetap seimbang gitu. Boleh di next slide. Nah, ada ini hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental ya, teman-teman. Yang pertama itu kesehatan mental berkaitan dengan kesehatan fisik. Tentu ini sangat sudah kita sering temui ya. Jadi kalau misalnya kita tuh ngerasa lagi stres, lagi down, lagi ngerasa quarter life crisis, lama-kelamaan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita. Otomatis kita akan ngerasa lemas, letih, lesu, bahkan pusing gitu, sakit kepala, dan bisa menyebabkan asam lambung itu semakin meningkat gitu ya, semakin naik. Nah, itu tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan fisik kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjaga kesehatan mental itu karena kita sayang terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika kita punya masalah yang berat, punya beban yang berat, tanggungan yang besar, itu pasti hal pertama itu larinya ke kesehatan fisik kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut, pasti itu akan berdampak terhadap kesehatan fisik kita gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada kesehatan mental berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, seringkali kita itu
merasa diri kita itu tidak berguna ya teman-teman gitu. Padahal sejatinya kita ini makhluk sosial gitu. Kita ini harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar itu dengan cara salah satunya membangun komunikasi yang baik dengan sekitar itu mengikuti misalnya kegiatan di luar selain dalam di akademik gitu ya. Kita bisa ikut organisasi, misalnya dengan ikut berorganisasi, kita aktif kegiatan di luar, mengikuti kompetisi, misalnya itu bisa menumbuhkan meningkatkan kualitas kesehatan mental itu, mental kita itu semakin terjaga. Misalnya kita ikut organisasi kepemudaan gitu, kita bisa mengembangkan diri kita, atau kita misalnya ikut organisasi di kerelawanan. Nah, itu bisa meningkatkan rasa simpati dan empati kita, karena sejatinya ya kalau misalnya kita bisa berbagi itu, kita bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin tersendiri yang tidak bisa kita jelaskan, yang tidak bisa kita beli di mana-mana. Nah, dengan begitu itu bisa juga menjadi faktor peningkat kualitas kesehatan mental kita. Nah, yang kedua itu temukan jati diri. Tentunya ketika kita bisa menemukan jati diri itu merupakan sudah menemukan kualitas kesehatan mental yang baik. Nah, gimana sih caranya menemukan jati diri itu? Yang pertama dengan kita bersyukur. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan terhadap diri kita, atas apa yang telah kita miliki. Nah, setelah kita bersyukur, kita bisa ikhlas menerima dan memaafkan diri kita, karena sejatinya kan kita juga tidak luput ya dari kesalahan. Nah, kita bisa memaafkan diri kita, lalu kita bisa berdamai dengan diri kita. Setelah kita berdamai dengan diri kita, kita tentu bakal bisa menemukan jati diri kita. Kita itu sukanya apa, perlunya apa, hal yang harus dihindari itu apa. Setelah menemukan jati diri kita, tentunya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Boleh di next? Nah, kenali saya. Your mental health is a priority itu sangat betul ya teman-teman, karena berbicara mengenai darurat kesehatan mental pada remaja itu sangat sensitif ya, di mana usia produktif kita ini banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi terhadap gangguan kesehatan mental, pemacunya, gitu, hal-hal yang bisa menyebabkan kita mengalami gangguan tersebut gitu. Salah satunya itu yang sangat mengganggu rasa kepercayaan diri gitu. Seringkali kan kita merasa tidak percaya diri gitu dengan apa yang kita lakukan gitu. Kadang kita takut salah, kadang kita takut ngerasa berlebihan, padahal it's okay gitu untuk mengeluarkan ekspresi, untuk mengeluarkan pendapat gitu. Apa yang kita miliki itu sebetulnya feel free, hal yang sangat wajar gitu. Nah, usia produktif remaja juga bisa dibilang masa emas ataupun sebaliknya. Masa emas gitu ada yang memang memanfaatkan hal tersebut dengan hal-hal yang positif gitu. Seperti kita berkegiatan di sekolah, berkegiatan di luar sekolah, internal atau eksternalnya gitu. Kita aktif di dalam organisasi atau kita aktif dalam bidang pengembangan diri kita gitu. Ataupun dengan kita bermain bersama teman, menghargai pendapat orang lain gitu, itu kan memaknainya bisa dengan hal yang positif. Lalu ada juga yang memaknainya itu dengan hal yang negatif, itu dengan dia merasa terkucilkan gitu, dia merasa tertinggal, terasingkan gitu. Kadang kita terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Nah, padahal sejatinya kan hidup itu bukan untuk berlomba. Kita punya fasenya masing-masing, kita punya lorong rezekinya masing-masing. Kita punya versi terbaik dari diri kita masing-masing gitu, teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan pernah merasa sendiri bahwa kualitas kesehatan mental kita itu sejatinya terus dibangun gitu, proses hidup. Jangan takut untuk berproses gitu, karena memang proses hidup itu tidak ada yang enak, tidak ada yang bahagia-bahagia aja gitu. Kitalah yang mampu keluar dari zona nyaman, yang mampu terus mengikuti arus tersebut gitu. Nah,
Dalam menghadapi perputaran zaman juga ya, sebagian dari mereka itu kadang menganggap tuntutan moral gitu, kita dituntut untuk siap dalam segala hal, dalam perubahan di berbagai sudut pandang. Kita masih memang tidak ingin keluar zona nyaman, tapi kita dipaksa gitu dengan zaman sekarang gitu, dengan 4.0 ini gitu. Indonesia mau menembus puncak bonus demografi ini kan banyak sekali tantangan-tantangan yang dirasakan oleh remaja gitu. Nah, melihat isu dan fenomena tersebut juga gini, aku di sini juga berinisiasi mendirikan komunitas namanya Self Love Official. Sedikit iklan dulu ya. Kenapa sih harus self love gitu namanya? Karena self love itu kan mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu, meskipun itu sangat sulit, tapi sedikit-sedikit marilah kita bangun gitu untuk memutus untuk menekan gitu angka isu kesehatan mental yang semakin terus aja jadi jadi peningkatan gitu, yang memang ini sudah darurat sekali gitu. Nah, self love sendiri tersebut gitu bergerak di bidang kesehatan mental yang memang diharapkan itu kita mampu bisa menjadi tempat ruang cerita bagi mereka yang membutuhkan counseling behavior gitu, teman-teman. Kadang kita tuh sejatinya butuh hanya untuk didengarkan gitu daripada dikasih saran, dikasih nasihat. Kadang dikasih saran, dikasih nasihat itu cuman gitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, diulang lagi gitu. Tapi kan sejatinya kita itu butuh rumah, butuh ketenangan, hanya butuh untuk didengarkan gitu. Boleh di next slide. Jenis-jenis gangguan mental pada remaja gitu ya. Ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres selama masa remaja, antara lain keinginan besar untuk lebih mandiri gitu, tekanan saat menyesuaikan diri dengan teman sebayanya, serta peningkatan akses dan pengaturan teknologi yang tadi saya sudah sebutkan. Faktor penentu lainnya juga termasuk kondisi rumah, keluarga, atau kekerasan seksual yang rentan menimpa pada remaja ya. Kadang kan kalau misalnya di dalam keluarga kita itu terlalu dituntut gitu ya, untuk misalnya orang tua terlalu menuntut kita harus seperti ini, harus seperti itu, padahal kita punya jalan lain, punya cara lain, punya pilihan lain. Nah, itu bisa juga jadi faktor penyebab yang membuat kesehatan mental kita itu terganggu gitu. Nah, ini juga ada gangguan emosi. Gangguan emosi itu pada umumnya muncul pada remaja. Selain depresi atau kecemasan, gangguan emosi juga bisa mengalami sifat mudah marah gitu, frustasi, atau marah secara berlebihan gitu. Itu bisa masuk ke dalam kategori jenis-jenis gangguan kesehatan mental yang dialami gitu ya. Nah, dari emosi juga kan kita bisa mengisolasi diri hingga punya pikiran bunuh diri tadi yang sudah dijelaskan oleh Tarisa ya. Kedua itu masalah perilaku. Masalah perilaku pada dari kita sejak anak-anak itu menjadi penyebab utama kedua gangguan pada remaja gitu. Gangguan perilaku pada masa kanak-kanak ditandai dengan kesulitan fokus, dan gangguan perilaku yang ditandai dengan perilaku merusak atau menantang. Gitu. Biasanya ini faktor utamanya juga dari parenting yang dilakukan oleh orang tua kita gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada gangguan makan. Gangguan makan biasanya muncul pada masa remaja dan dewasa muda, itu lebih sering menyerang wanita gitu daripada pria. Contoh gangguan makan yang bisa dialami remaja adalah ditandai dengan membatasi kalori atau makan berlebihan. Jadi kita pengen diet nih, kadang perempuan itu ya kita ngerasa gendutan, insecure kalau misalnya di foto dari angle ini kelihatannya gede ya, kita harus diet nih gitu supaya kelihatan bagus gitu, seperti supaya kelihatan good looking gitu. Yang keempat juga ada faktor psikologis gitu. Psikologis ini paling sering muncul pada akhir masa remaja gitu, karena itu ditandai dengan halusinasi, delusi. Gejala ini juga dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu juga sangat mengganggu terhadap produktivitas kita dan aktivitas kita ya selaku pelajar.
Lalu menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri, ya tadi juga sudah disebutkan oleh Tarisa bahwa menyakiti diri dan hingga bunuh diri itu merupakan faktor yang perlu di-highlight juga gitu ya. Lalu perilaku pengambilan resiko, para remaja juga rentan mengambil banyak resiko seperti resiko melakukan hubungan seksual dini, merokok, minum alkohol, hingga penyalahgunaan narkoba. Bahkan tindakan kekerasan adalah perilaku pengambilan resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan, gitu, cedera, keterlibatan, dan banyak faktor kejahatan lainnya seperti itu. Yang terakhir itu ada psikologi. Nah, psikologis merupakan gejala yang paling sering muncul ketika pada masa remaja juga gitu. Udah dijelasin. Oke, next slide. Gimana sih cara menjaga kesehatan mental? Tentunya yang pertama itu melakukan hal yang produktif dan positif gitu. Hal yang produktif dan positif itu tidak melulu kita harus mengikuti kompetisi, misal mengikuti organisasi atau aktif di luar, enggak. Hal yang produktif itu juga kita cukup dengan bisa bisa mengatur pola hidup kita, itu dengan membagi waktu gitu secara baik gitu dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita membaca buku, kita bisa olahraga, kita bisa sharing sama keluarga gitu, cerita-cerita ya kayak gitu. Terus tidur tidak berlebihan. Nah, kadang terlalu banyak tidur juga, terlalu banyak istirahat itu tidak baik ya gitu. Lalu menjaga pola makan yang bergizi, meminum dan memakan makanan itu yang 4 sehat 5 sempurna, menjalin komunikasi dengan baik gitu dengan siapapun, tetap dalam kondisi dan mood yang stabil gitu. Ya masa remaja harus sudah bisa ya mengontrol emosi, mengontrol moodnya juga. Lalu apresiasi diri dan menghargai diri yang sudah tadi aku sebutkan ya. Gitu, lebih banyak kalau misalnya udah ngelakuin aktivitas nih dalam satu hari, kayak kita baiknya makasih dulu sama diri kita sendiri. Makasih ya udah mau bekerja sama nih seharian ini, makasih ya udah mau diajak capek-capek, gak apa-apa gitu, ngomong aja dalam hati. Itu bisa jadi self reward juga gitu buat diri kita dengan cara yang sederhana. Lalu bisa belajar dan menerima kekurangan juga, itu merupakan hal yang luar biasa ya kalau kita sudah bisa mencapai titik tersebut. Dan positive vibes only gitu. Jadi yuk positif aja, positif gitu, punya pikiran yang positif, hindarkan negative thinking, overthinking gitu, banyak-banyak bersyukur juga. Boleh di next. Jadi katanya gini, it's okay to have a bad days, nggak apa-apa kalau kita punya hari yang kurang baik, nggak apa-apa kalau kita udah melewati masa lalu yang kurang menyenangkan. It's okay, itu proses hidup yang menjadikan kita jadi kita yang sekarang. Kita nggak mungkin jadi diri kita yang kuat kayak sekarang kalau kita nggak melalui proses-proses hidup yang kurang mengenakan gitu. It's okay to need space, nggak apa-apa kalau misalnya pengen sendiri dulu, pengen me time dulu, nggak apa-apa. Itu bisa juga jadi faktor penentu buat ningkatin kesehatan mental kita gitu. It's okay buat bilang, maaf ya aku nggak bisa bantu dulu gitu. Jangan jadi orang nggak enakan terus gitu. It's okay to express your emotion, nggak apa-apa gitu untuk menunjukkan emosi. Kalau kita lagi senang kita boleh ketawa, kita boleh senyum. Kalau kita lagi sedih boleh kita nangis gitu. Jangan sampai membatasi diri kita, jangan sampai kita merampas hak-hak kita sendiri. It's okay to take a break, untuk istirahat gitu, jangan terlalu lari, jangan terlalu ngejar juga, pelan-pelan aja, karena pada akhirnya kita bakal selesai, kita bakal bisa menyelesaikan sesuatu apapun dengan baik gitu. Dan it's okay to ask for help, nggak apa-apa buat kita minta tolong sama orang gitu, untuk minta bantuan dengan orang lain itu nggak apa-apa. Oke, next slide. Nah, buat closing statement mungkin ya.
Sejatinya kesehatan mental itu bisa terwujud ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Karena selama kita hidup, tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan yang ada, teman-teman. Jadi, jadilah versi terbaik teman-teman semua di sini. Kita semua itu berharga, baik dan buruknya. Kita ini adalah pilihan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mungkin itu sedikit sharing dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di sini. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dan keterbatasan yang aku sampaikan tadi. Have a great day teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih buat Kak Endah, pemaparannya sangat demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab kepada teman-teman yang bertanya atau yang mau ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya, Kak, ingin bertanya. Boleh? Siapa dulu? Dea, boleh. Ingin bertanya apa, Dea? Baik, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amanda, tetapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman mahasiswa dari ART yang sangat luar biasa telah mengadakan webinar tentang kesehatan mental bagi remaja yang dibuka secara umum, karena saya sendiri adalah mahasiswa dari UPI dan temannya Kak Tarisa ya yang sebagai narasumber hari ini. Dan saya sangat mengapresiasi kepada narasumber hari ini yang sangat luar biasa, Kak Endah dan Kak Tarisa. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan pertanyaan saya, bagaimana tanggapan rekan-rekan tentang pembulian yang terjadi di sosial media, khususnya yang terjadi pada remaja, karena tanpa sadar dan banyak terjadilah ya pembulian yang dilakukan dan dibiarkan begitu saja, khususnya seperti di Instagram, di TikTok, bahkan di TikTok saya seringnya melihat komentar-komentar yang buruk yang terjadi kepada remaja-remaja. Lalu, ya bagaimana tanggapan rekan-rekan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut? Terima kasih. Untuk narasumber yang pertama, Kak Tarisa, boleh saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih moderator. Dan terima kasih untuk Kak Dea yang sudah mengajukan pertanyaannya mengenai bagaimana tanggapan mungkin rekan-rekan semuanya mengenai kasus pembulian yang sering terjadi di media sosial. Untuk media sosial itu mungkin banyak, mau di Instagram, mungkin kita sering lah gitu, untuk media sosial yang banyak digunakan sekarang itu kan TikTok lah. Kita tuh sering menemukan hate komen yang begitu jahat banget ya. Terus pembulian juga di Instagram yang mungkin marak juga. Nah, kalau untuk tanggapan saya mengenai maraknya pembulian di sosial media itu harus menjadi apa ya? Yang perlu di-up lah. Sekarang itu kan adanya undang-undang ITE lah. Jadi tidak semua bebas berekspresi di media sosial. Mungkin teman-teman pernah mendengar
adanya yang hate comment, penyalahgunaan lah di sosial media itu bisa dilaporkan langsung, adalah di situ laporkan gitu kan di media sosial tersebut. Nah mungkin untuk teman-teman semuanya, ketika kita melihat ada teman kita atau misalnya siapapun itu mendapatkan perlakuan pembulian di sosial media, sebaiknya kita tuh perlu langsung saja melaporkan. Jadi bertindak, karena sejatinya kita nggak tahu ya mental seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Ada yang sampai ketika mendapatkan pembulian di sosial media itu langsung tutup akun, menonaktifkan sosial medianya karena itu sangat mengganggu kesehatan mental dia gitu. Jadi untuk saya tanggapannya sebaiknya untuk teman-teman semuanya ini juga menjadi perhatian yang sangat menarik gitu, teman-teman untuk bisa bijak dalam bersosial media. Karena jadilah kalau tadi kata Kak Endah positive vibes gitu. Jadi harus menjadi seorang yang positif, mencobalah memberikan dampak yang positif gitu untuk orang-orang di sana, dan sebenarnya kita menjauhi untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain gitu. Ya, kalau dari saya. Baik, terima kasih untuk Kak Tarisa. Untuk tanya jawab selanjutnya dari Kak Abdurazik, boleh Kak? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Izin moderator. Oh iya, boleh. Mungkin untuk tanggapannya ke Kak Endah ya. Gimana menurut Kak Endah nih mengenai pertanyaan Kak Dea? Oh iya. Untuk Kak Endah, saya persilahkan. Ya terima kasih pertanyaannya. Mungkin ya udah cukup yang disampaikan oleh Tarisa juga udah bagus. Memang harus ada penindakan yang lebih tegas gitu, yang lebih memberikan efek jerak bagi mereka para pelaku pembuli gitu ya. Karena memang bullying ini sekarang sangat berpengaruh sekali gitu ya, sangat bisa menyerang langsung gitu terhadap kita. Tapi balik lagi gitu, bagi kita misal punya teman yang dibully nih. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya kita dengan cara melapor tidak mampu, minimalnya kita hadirlah untuk mereka gitu. Karena kita fokuskan itu terhadap orang yang sayang dan peduli terhadap kita. Untuk mereka yang hanya bisanya membuli, yang bisanya memandang rendah gitu, sebisa mungkin diabaikan, tapi saran dan masukan mereka dijadikan motivasi gitu untuk kita. Jadi ambil baiknya, buang buruknya gitu. Dan aku berharap sih semoga udah tidak ada lagi ya fenomena-fenomena hal tersebut. Semoga generasi-generasi muda kita ini sudah bijak menggunakan media sosialnya gitu, sudah lebih tinggi lah self awareness-nya gitu terhadap kesehatan mental. Jadi ya sebisa mungkin ya kita fokus aja dulu sama orang yang sayang dan peduli terhadap kita gitu, lalu kita juga bisa mengatasi hal tersebut sendiri kok. Itu aja sih dari aku. Baik, barusan sudah dijawab oleh narasumber kita ya. Gimana Kak Dea? Cukup jelas jawaban dari narasumber kita? Sangat jelas, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Abdurazik, boleh Kak ingin bertanya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu untuk bertanya, khususnya ke saya Endah Rahma, izin bertanya. Mungkin nggak bertanya, hanya sekedar sharing ya Teh. Berbicara tentang mental, saya pribadi sering takut Teh untuk tidur gitu. Waktu takut untuk tidur Teh maksudnya tuh asal lebar gini Teh. Asal lebar waktu kita tuh untuk tidur tuh entah karena apa gitu Teh. Padahal nggak ada pikiran, tapi saya bertanya ke
aplikasi untuk Halodoc yang seperti itu tuh katanya ada ya gangguan, bukan gangguan mental, terlalu banyak pikiran teh, bagaimana caranya agar saya bisa tidur lebih awal gitu teh, nggak lebar untuk menghadapi hari esok. Terima kasih teh. Oke, sama-sama Kang Abdur. Apa kabar Kang Abdur? Sehat tapi ya? Ya, alhamdulillah ya. Mungkin lebih ditekankan nih sama diri sendiri kalau tidur lebih awal bisa nih, bisa lebih sehat gitu, bisa lebih produktif di esok hari gitu. Kadang yaitu kita harus lebih sayang dulu terhadap diri kita dibanding rasa takut, rasa kecemasan yang belum tentu terjadi. Mungkin Kang Abdur mikir, wah sayang nih dipakai buat tidur gitu, mending dipakai buat hal yang produktif bla bla bla. Tapi ketika Kang Abdur sudah misalnya sakit nih, kan Kang Abdur belum tentu bisa melakukan aktivitas tersebut gitu. Jadi kita self care dulu, berusaha buat care dulu lah sama diri sendiri, buat menanamkan nggak sayang kok kalau tidur lebih awal gitu, malah lebih baik gitu. Bisa kan bangun lebih cepat, bangunnya bisa lebih subuh misalnya, bisa lebih produktif lah melakukan aktivitas-aktivitas untuk hari selanjutnya. Jadi tanamkan aja bahwa hal tersebut itu memang sehat gitu, dan mungkin di usia kita itu emang lagi fase-fasenya itu ini ya, susah tidur, insomnia gitu. Nah, gak apa-apa, it's okay, wajar, tapi jangan terlalu keseringan juga. Dan kalau Kang Abdul ngerasa aku mah baik-baik aja kok, meskipun gak mau tidur, tapi kesehatan mental aku mah oke-oke aja. Nah, alhamdulillah, berarti tipsnya itu yaitu tanamkan aja buat diri sendiri kalau hal tersebut tuh bisa dilakukan gitu. Kadang kita mesti dipaksa dulu, baru kita bisa, dan nanti baru jadi terbiasa gitu. Selamat mencoba ya, jangan takut mencoba, jangan takut tidur gitu. Tidur baik kok, asal nggak berlebihan. Oke, makasih Kang Abdur, sehat selalu. Baik, barusan sudah dijawab langsung oleh Kak Endah Rahma ya. Gimana Kak Abdur? Apakah cukup jelas penjelasan dari Kak Endah? Masih juga Kak Endah yang sudah memberi masukan. Nanti akan saya coba hari ini teh. Oke. Berikutnya, barusan ada yang mau bertanya lagi, Sinta. Boleh Sinta, mau bertanya apa ya? Baik. Saya izin bertanya untuk Kak Tarisa ya. Mengapa anak muda harus peduli tentang kesehatan mental? Terima kasih. Baik, boleh untuk Kak Tarisa langsung dijawab saja pertanyaan dari Sinta ini. Oke, baik. Terima kasih Sinta sudah memberikan saya pertanyaan. Waduh, seharusnya jangan ke saya saja ya, ke Teh Endah juga boleh gitu mengenai kesehatan mental ini. Kenapa anak muda itu harus peduli? Kembali lagi, kesehatan mental itu elemen yang penting gitu untuk diri kita. Kenapa? Karena itu menunjang bagaimana aktivitas kita sehari-hari. Ibarat kayak gini ya, Teh Sinta. Kalau misalnya mental kitanya agak terganggu, misal secara emosionalnya lagi bete nih, lagi bad mood, otomatis kan kita tuh nggak produktif dong, nggak bisa melakukan aktivitas secara maksimal gitu, karena secara psikologis, secara mentalnya itu ada terganggu lah secara emosionalnya gitu, karena kita lagi bad mood gitu. Jadi kesehatan mental itu sangat penting. Kita harus peduli gitu akan kesehatan mental kita dan orang lain. Jadi sebelum ke orang lain ya kita juga harus peduli ke diri sendiri gitu. Kalau kata Kak Endah mah berbagilah, jangan berkorban gitu. Gitu sih Kak Teh Sinta untuk jawaban dari aku. Baik, terima kasih Teh Tarisa. Untuk Kak Endah, apakah ingin sedikit menjawab pertanyaan dari Sinta juga? Saya persilakan. Udah cukup, udah bagus dari Tarisa.
Semangat terus ya, Teh Cinta. Oke. It's okay. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Aulia, boleh? Kak Aulia mau bertanya apa ya? Silahkan. Kak Fahira dulu deh. Kak Fahira, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Mau tanya ke Kak Endah, gimana sih Kak cara menanggapi dan menghadapi pandangan masyarakat yang masih menganggap tabu kesehatan mental, Kak? Terima kasih. Sama-sama. Boleh Kak Endah langsung dijawab saja pertanyaan dari Kak Fahira. Oke. Pastinya ya pendapat seseorang itu berbeda-beda karena sejatinya manusia itu punya hak untuk mengeluarkan pendapat, untuk memiliki pendapat gitu. Kalau buat aku sih sah-sah aja gitu. Lingkungan sekitar mau berpendapat peduli atau kurang peduli terhadap kesehatan mental itu merupakan hal yang sah-sah saja dan normal. Namun aku menyikapinya kalau misalnya untuk yang kurang aware nih terhadap kesehatan mental, kita bisa menyadarkan dengan ajakan-ajakan gitu yang kita yang kita lakukan gitu, yang kita bawa tapi secara baik-baik gitu. Nah, ya itulah salah satunya aku membuat platform self love ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Seperti itu, Teteh. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Barusan sudah dijelaskan ya langsung oleh Kak Endah. Apakah ada yang lagi? Udah cukup, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Fahira. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Safitri, Raisan, boleh mau bertanya apa? Ya, sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam. Kenalkan, saya Safitri Lalatul Husna, mau nanya buat Kak Tarisa sama Kak Enes juga. Seberapa besar pengaruh kesehatan mental ini buat kehidupan kita? Gitu, makasih. Baik, boleh untuk kedua narasumber langsung saja dijawab dari pertanyaannya Kak Safitri ini. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh langsung seberapa besar tidak bisa diukur ya, Kak Safitri, karena kesehatan mental itu merupakan fondasi utama, merupakan investasi kehidupan kita yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa memulai kehidupan tanpa adanya kesehatan mental, karena kesehatan mental itu yang sangat melekat dengan diri kita. Kita bisa melakukan segala aktivitas, kita bisa melakukan kehidupan, melangkah lebih maju atau memundur itu memang sudah melekat dengan diri kita. Jadi seberapa penting tidak bisa terukur, karena ya sejatinya kesehatan mental merupakan investasi yang sesungguhnya nih buat kehidupan kita. Itu tetap semangat ya. Semoga sehat selalu. Iya Kak, makasih. Boleh. Barusan udah dijelasin sama Kak Enda ya. Selanjutnya boleh dijelaskan sama Kak Tarisa. Kak Tarisa, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, untuk Tessa Fitri, terima kasih ya sudah bertanya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Indah juga, pengaruh mental ini terhadap kehidupan kita itu memang benar, tidak bisa diukur. Dan itu seperti yang sudah saya jelaskan ya, itu elemen yang paling penting kesehatan mental itu. Menunjang untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari itu pasti ditunjang oleh yang namanya harus sehat dulu. Selain sehat secara fisik, selain secara fisik, jiwa juga kan harus sehat gitu, atau mental juga harus sehat. Jadi sangat penting lah, berpengaruh banget gitu untuk menunjang kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tetap semangat pokoknya.
Baik, sudah dijawab ya Kak Safitri oleh kedua narasumber kita. Apakah cukup jelas? Iya, sudah cukup. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aulia Mariawanti. Pertanyaannya seperti ini. Maaf, tadi terkendala jaringan katanya. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menghadapi teman atau lawan bicara yang memiliki mental illness? Boleh langsung dijawab saja oleh Kak Endah atau Kak Tarisa. Pertanyaan dari Aulia ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin dari aku dulu atau mau dari Tarisa dulu boleh? Dari Kak Endah dulu boleh? Dulu ya. Wah, pertanyaannya. Gitu. Terima kasih atas pertanyaannya Teh Aulia ya, gitu. Bagaimana caranya? Mungkin kita usahakan dulu menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, gitu. Apapun yang dia bicarakan, apapun yang teman kita obrolkan, kita hanya bisa oke, dengerin dulu sebaik-baiknya, dengerin dulu. Apabila kita memiliki solusi yang dirasa baik dan tidak menyinggung dia, dengan cara kita harus tahu nih karakter lawan bicara kita itu seperti apa. Barangkali dia baiknya dikasih saran dengan cara seperti ini atau dengan cara seperti A, seperti B, seperti C gitu. Karena dari situ juga secara tidak langsung kita bisa kita bisa belajar memahami karakter seseorang. Tidak ada yang sia-sia gitu, dan harus ekstra hati-hati dan lebih memperhatikan mungkin ya. Lebih cenderungnya itu kita secara baik-baik gitu. Secara baik-baik, apabila kita memang tidak punya solusi yang kita rasa solusinya itu tidak pantas diucapkan, gak apa-apa gitu, gak usah dikasih, cuman kita kasih semangat aja, kasih support gitu, kasih gak apa-apa, it's okay, kamu seperti ini gitu, insya Allah misalnya ke depannya kamu bisa lebih maju lagi, atau gak apa-apa, mau ngeluh dulu, mau nangis dulu gitu. Jadi ya itulah, selain jadi pendengar yang baik, kita juga mesti punya rasa care yang lebih gitu. Kita harus bisa meraba, kita harus lebih bisa membaca karakternya gitu. Jadi supaya kita tidak salah arah, kita tidak salah saran gitu, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu. Gitu. Baik, barusan jawaban dari Kak Enda cukup jelas ya. Selanjutnya boleh langsung dijawab oleh Kak Tarisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Teh Aul ya, mengenai bagaimana menghadapi kalau misalnya teman kita itu punya mental illness, benar kata Kak Enda itu, jadilah pendengar yang baik gitu. Karena kalau misalnya punya teman yang memiliki mental illness itu, kita harus paham lah, harus mengerti gitu. Kan kembali lagi ya, setiap mental seseorang itu berbeda-beda gitu. Jadi menjadi pendengar yang baik, kalau misalnya kita tanya gitu, harus lebih sabar sih. Harus lebih sabar kitanya itu. Kita tanya gitu, kalau misalnya dia memiliki permasalahan gitu, ya dia tuh paling butuh didengarkan, atau misalnya tiba-tiba dia meminta solusi, ya kita kasih gitu. Seperti itu sih kalau menurut aku. Jadi harus lebih ekstra sabar aja gitu. Oleh kedua narasumber kita, ya, Izin Kak Samia
suaranya putus ya. Kita break sebentar ya teman-teman, soalnya lagi azan juga. Oke. Mohon maaf, barusan ada azan dulu sebentar. Untuk pertanyaan dari Barbalion barusan, bisa langsung dijawab saja oleh Kak Endah atau Kak Karisa. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, mungkin aku jawab terlebih dahulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sih cara kita menjadi pendengar yang baik di samping ada beberapa kendala gitu ya yang cukup berarti. Menjadi pendengar yang baik itu atas kesadaran diri kita sendiri ya, teman kabar gitu. Jadi kita
jika sudah punya rasa empati dan simpati yang tinggi gitu terhadap apabila ada yang bercerita terhadap kita, sudah otomatis gitu dengan kita menjadi pendengar yang baik itu dengan sabar. Sabar mendengarkan gitu, kita menghargai yang sedang berbicara gitu. Caranya ya kita bersikap lillahi ta'ala gitu, ikhlas, sabar gitu. Kita menganggap bahwa apa ya, minimalnya kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu, meskipun kita tidak melakukan hal yang berarti kayak memberi dalam bentuk materi, minimal kita bisa menjadi pendengar yang baik diniatkan itu karena kita ingin menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi balik lagi ke itu mah kesadaran dari diri kita sendiri. Caranya ya kita sabar mendengarkan orang tersebut, gitu, kita ikhlas gitu mendengarkannya. Mungkin kurang lebihnya mah seperti itu sih, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Enda. Untuk jawaban selanjutnya boleh langsung dijelaskan langsung oleh Kak Tarisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Mungkin udah cukup jelas ya tadi dijawab oleh Teh Endah, harus lillahi ta'ala gitu. Sabar gitu. Menjadi pendengar yang baik itu memang kadang mungkin sulit ya gitu. Karena selain kita mendengarkan itu, kita juga pengen didengar gitu pastinya. Tetapi kembali lagi gitu, kita tuh harus dengan ikhlas, harus sabar gitu ketika mendengarkan orang lain itu mungkin berbicara atau misalnya curhat gitu. Udah. Baik, apakah sudah cukup jawaban dari kedua narasumber kita hari ini? Kayaknya sudah cukup ya. Jawaban dari Barbalion barusan sekaligus menutup sesi tanya jawab kita hari ini. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kesehatan mental kali ini yang membahas tentang darurat kesehatan mental bagi remaja. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kali ini, yaitu sebelum kita menyayangi orang lain, lebih baik kita sayangi diri kita sendiri terlebih dahulu. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dan dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Nida Adawiyah selaku MC. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Kasami Aji yang telah memandu acara ini dengan baik. Teman-teman semua yang saya banggakan, kini telah sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Saya, segenap rekan dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir serta para peserta yang telah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kami mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Baik teman-teman, sebelum saya ucapkan salam terlebih dahulu, kita akan sesi dokumentasi dulu. Baik, semua teman-teman dimohon untuk on-cam terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Nah, baik teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih semuanya. Saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.